Nama saya Dede Iskandar Saputra. Saya bertugas di PLN sejak 2008. Lalu di 2011 saya menjadi tenaga HAR di Tragi Banda Aceh, tepatnya di Banda Aceh, Aceh. Saya sangat masih ingat saat itu di hari Minggu ya, tanggal 23 November, tepatnya jam 16.45 ya. Saya mengalami kecelakaan kerja. Saat itu pekerjaan penggantian CT dan penggantian kabel power di incoming 20 kP trapo 3 tepatnya. Pekerjaan tersebut itu memang adalah tindak lanjut dari gangguan, dan saat itu kondisinya di bulan-bulan tersebut, apalagi di akhir tahun, itu banyak sekali pekerjaan. Jadi pekerjaan yang di Banda Aceh ini, yang tepat saya kejadian itu sebenarnya adalah tindak lanjut dari gangguan yang sebelumnya. Jadi saat itu kenapa di hari Minggu, karena konsumen saat itu kan pasti beban lebih rendah. Jadi saat itu yang merencanakan pekerjaan adalah dari Tragi Banda Aceh, termasuk saya yang terlibat dalam merencanakan pekerjaan tersebut. Saya masih ingat MOTG saat itu, walaupun ada supervisor saya, tetapi MOTG-nya memberikan saya kepercayaan saya untuk mengatur rencana pekerjaan saat itu. Jadi ketika semua pekerjaan sudah direncanakan dan sudah dilaksanakan, pekerjaan saat itu memang cukup berat ya, karena dimulai dari pukul 7.30 kami sudah mulai bekerja, lalu sampai dengan jam 16.45 itu saya mengalami kecelakaan. Salah satunya saya salah masuk ke panel yang bertegangan. Jadi kondisinya, kalau teman-teman bisa perhatiin gambar, kondisi panel busbar di kubikel tersebut di 20 kP itu bertegangan, tetapi di incoming-nya itu tidak bertegangan. Jadi saat itu kondisi di waktu sore mau penormalan panel check, saya sebenarnya mau memasukkan PT incoming, tetapi saat itu saya memasukkan PT busbar yang saat itu busbarnya sedang bertegangan. Cukup besar ledakan dengan sisa, karena kemungkinan karena saya di titik di titik terdekat dengan sistem proteksi di gardu induk, jadi lebih cepat PMT itu melepas, jadi cepat mengamankan. Jadi hanya sisa-sisanya saja. Ketika setelah pasca kejadian, yang di dalam hati saya itu ada rasa penyesalan, sampai dengan ketika saya dibawa ke rumah sakit, ada supervisor saya yang saat itu bertindak sebagai pengawas kerjaan. Saya minta maaf sama beliau, senior gitu. Ketika sampai di rumah sakit, ya sudah pasrah tindakan karena cukup. Jadi kalau bilang tangan kiri saya terutama itu seperti daging yang setengah masak. Jadi dibawa ke rumah sakit, saat itu Rumah Sakit Zainal Abidin. 2 hari saya di situ, mungkin teman-teman nanti bisa lihat di foto. Dan di situ kondisi saya tidak cukup baik, sehingga saya diterbangkan ke Jakarta. Saat itu saya dirawat di Rumah Sakit Pertamina RSPP. Itu saya dirawat di situ sampai dengan bulan Februari, itu sekitar 3 bulan. Saat itu istri saya saat itu bekerja di Banda Aceh juga, dan saya nggak tahu ceritanya gimana. Penting dia 3 bulan itu terus mendampingin saya di rumah sakit di RSPP beserta orang tua saya saat itu. Karena boleh dibilang selama 1 bulan di RSPP saya menanti-nanti apakah tangan saya akan diamputasi atau tidak. Jadi sampai akhirnya dokternya cukup sabar saat itu. Akhirnya tangan saya nggak diamputasi walaupun ada cacat. Jadi kalau boleh dibilang saat ini orang melihat saya normal secara jauh, tetapi secara dekat tangan saya cacat sebelah kiri, tidak bisa menggenggam lebih baik, dan ini di sebelah kiri ini cukup lah istilahnya luka bakar grade 3. Alhamdulillah sangat mensupport ya, terutama dengan saya dikirim ke Jakarta untuk melakukan pengobatan yang lebih baik, itu salah satu support. Dan ya walaupun saya berusaha untuk istilahnya berusaha untuk ikhlas dengan kondisi saat ini, ada rasa bersalah, tetapi saya berusaha untuk berpikir positif agar saya bisa sembuh. Dan itu luar biasa dukungan dari perusahaan, lalu
teman-teman kantor maupun dari keluarga itu sangat mensupport saya. Bagaimana ya saya bisa bertahan ya dengan kondisi luka bakar yang 60% saat itu. Ya, saya cukup struggle untuk ya karena tadi dukungan dari keluarga maupun yang lain-lain. Yang salah satunya ada yang menjadi kekurangan saat pekerjaan itu adalah kurangnya rambu-rambu. Tagging itu tidak terpasang menandakan tempat lokasi yang berbahaya. Dan saat itu saya terlalu berinisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Sehingga saat itu saya bekerja tanpa ada pengawasan K3. Karena pengawas K3 saat itu berada di posisi yang lain. Bagi PLRNers dimanapun, jangan biasakan hal yang biasa, tetapi biasakan hal yang benar. Pastikan setiap pekerjaan sudah dinilai level resikonya. Pastikan setiap pekerjaan memiliki pengawas K3, pengawas pekerjaan bertindak sebagaimana mestinya. Saling peduli dan saling ingat mengingatkan. Perubahan harus diawali dari kepedulian, baik itu top manajemen maupun pekerja. Jangan belajar K3 dari kecelakaan. Kita semua adalah kunci keselamatan. Tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia. K3, peduli, taat, tanggap.